Halo teman-teman, selamat datang di podcast Lebih Dekat dengan Komunitas Sosial. Podcast ini didasari oleh program kerja unggulan Divisi Sosial Masyarakat dan Lingkungan Genbi Undip. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Siska Puspita Juwita. Saya di sini sebagai moderator yang akan berbincang dengan Project Team Lead Komunitas Charity with Happiness. Beliau adalah Kak Ardenia Milaningrum. Halo Siska, kenalin nama panjang aku tadi udah disebutin ya, Ardenia Melaningrum, biasa dipanggil Arda. Sekarang lagi jadi mahasiswi Undip. Sekarang juga sedang menggeluti di bidang sosial, yaitu di komunitas Charity with Happiness. Halo juga Kak Arda. Oh ya Kak, ini kalau boleh tahu komunitas Charity with Happiness ini komunitas yang berfokusnya di bidang apa nih Kak? Oke, jadi komunitas Charity with Happiness adalah komunitas sosial kreatif. Jadi memang sesuai namanya, fokusnya itu di bidang charity atau berbagi. Jadi dari banyaknya bidang sosial, kayak misalkan ngajar, mengabdi di pedesaan, kita hanya berfokus berbagi bersama gitu. Terserah kita mau berbagi dalam hal apa, berbentuk apa, dan bagaimana cara membaginya. Yang penting kegiatan kita tuh berdampak kepada banyak orang yang benar-benar memang membutuhkan, atau segmentasi yang memang kita sudah tuju atau kita rencanakan dari awal. Jadi seni kreatifnya itu berperan di situ. Gimana cara kita membungkus sebuah acara, konsep acara agar memang menghasilkan acara yang lebih bermakna dan banyak pelajaran yang bisa diambil, baik gak cuman segmentasi yang dituju ataupun volunteer yang ikutan kayak gitu. Gitu sih, Ska. Wah, keren banget. Jadi bisa ke segala aspek ya Kak. Yap. Ini tuh kapan Kak terbentuknya? Oke, terbentuknya itu tahun 2015. Jadi awalnya itu dimulai dari alumni SMA teman-teman di Bogor gitu ya, SMA Negeri 6 Bogor angkatan 2015. Awalnya nganggur nunggu hasil SBMPTN, kan itu benar-benar antara labil atau gimana. Jadi ya udah, daripada bingung terus takut gimana, kita buat acara aja yuk ke panti. Ya udah, bermodalkan open donasi H-1, terus kita broadcast dulu zamannya itu OA line, kita manfaatin media sosial seadanya. Kita ajak teman-teman untuk donasi baju bekas dan uang HTM makan mm, buat anak pantinya makan juga gitu. Jadi kayak langsung satu orang buat dua orang harga makannya, harga HTM-nya. Lalu ya secara spontan juga akhirnya nama Charity with Happiness tuh tergaung gitu, terekspos di situ pertama kali, karena waktu kita buat broadcast pengumumannya atau broadcast ajakan ikutan event, kita harus nentuin topik kan, harus nentuin temanya, namanya. Ya udah, spontan aja, share itu happiness. Oke deh, langsung di share. Besoknya langsung banyak alhamdulillah responnya. Jadi dari kegiatan pertama kali itu akhirnya bikin kita banyak belajar, banyak ketagihan juga untuk melakukan event-event cewek berikutnya, sampai akhirnya muncullah part-part yang mungkin sekarang hampir bisa kehitung, hampir 15 lah, dan itu udah sama CWH di Semarang. Nah, CWH Semarang ini juga akhirnya hadir pada tahun 2018 bersama teman-teman mahasiswa FT, berawal dari latihan keterampilan manajemen mahasiswa yang memang fokusnya di kegiatan sosial. Dan kita ini bingung nih mau ngadain kegiatan sosial tapi mau di luar organisasi dan pengen independen sendiri. Kita bingung wadahnya mau apa. Akhirnya adalah CWH. Kenapa nggak manfaatin CWH? Toh CWH itu nggak cuman harus di Bogor gitu, kenapa enggak gitu untuk melebarkan sayap gitu, mungkin bisa ke Semarang dulu, seperti itu. Akhirnya hadirlah CWH pertama di Semarang, itu menyusuri atau mendatangi panti Margo Widodo, daerah Kerapiak, Semarang. Nah itu uh, mereka atau panti tersebut adalah tempat untuk memberikan tem- rumah untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial kayak gangguan jiwa, ataupun memang orang-orang yang nggak punya rumah, homeless, dan memang nggak diterima lagi oleh masyarakat. Seperti itu awal mulanya. Keren banget Kak, sumpah. Ini tuh dari nganggur, terus akhirnya sampai terbentuklah CWH yang menjadi wadah untuk kita bisa melakukan aktivitas sosial ya. Itu luar biasa banget Kak.
iseng-iseng tapi bermanfaat ya Kak. Alhamdulillah ya Allah, doain aja semoga konsisten ya Siska. Amin. Terus kan nih programnya apa aja nih? Ada yang online dan offline Kak? Iya benar. Jadi sebenarnya kita fokus kegiatannya itu offline ya, karena kita kan tujuannya untuk mengadakan acara yang bermakna buat orang yang ikutan, baik untuk pertama kali ataupun yang memang udah sering. Nah, untuk online-nya ini memang karena berlatar belakang pandemi, banyak kondisi yang tidak pasti. Jadi akhirnya kita juga nggak bisa membuat acara yang berkerumunan massa. Ya udah akhirnya muncullah kegiatan online. Sebelumnya memang selalu offline sih. Kalau offline sendiri kita selalu mengadakan kegiatan baik di Bogor dan Semarang itu segmentasinya ke panti asuhan pertama itu. Lalu kedua itu ke Yayasan Anak Kanker. Nih Siska pernah ikutan nih. Pasti ingat kalau di Semarang ini termasuk CH Part 2. Lalu Lalu yang ketiga itu ke rumah difabel, uh, teman-teman penyandang disabilitas atau bisa kita sebut dengan difabel atau different with ability. Lalu yang terakhir itu kita juga fokus ke apa tuh namanya? Oh ya tadi yang penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti itu. Ya macam-macam sih kegiatannya, tentu tergantung event juga pernah ya, kayak misalkan tema saat itu 17 Agustus. Jadi di panti kita coba manfaatin momen untuk meningkatkan bentuk cinta kepada kemerdekaan atau meningkatkan budaya kepemudaan, seperti pada Cewek Semarang kemarin mengajak anak-anak panti ke Transmart. Itu kan merayakan hari pemuda nggak sih, 28 Oktober itu Sumpah Pemuda. Iya benar, Sumpah Pemuda. Jadi anak-anak disuruh untuk menggabungkan sebuah puzzle besar, puzzle yang memang awalnya berantakan untuk digabungkan jadi satu, dibagi per kelompok, terus suruh ikut wahana. Jadi di wahana itu memang dikasih pertanyaan seputar nasionalisme, mereka suruh jawab. Ketika berhasil mereka dikasih potongan puzzle. Nanti akhir-akhirnya mereka suruh menggabungkan dan mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama, kayak gitu sih. Eventual sebenarnya cewek itu programnya. Dan terakhir kalau yang online ini kita ngadain webinar, galang donasi, kerjasama, dan kita manfaatin benar-benar kolaborasi antar komunitas. Jadi memang kolaborasi itu penting, apalagi di era pandemi ini. Jangan sampai deh ada hal-hal atau kondisi yang memang justru kayak pandemi jangan sampai bikin menghambat aktivitas berbagi kita gitu. Pasti selalu ada jalan buat berbagi kan. Jadi kita manfaat kolaborasi bersama komunitas, terkhusus psikologi, mengangkat tema mental health, dan alhamdulillah animonya besar banget, banyak yang join di atas 100 orang, dan mengumpulkan donasi yang lumayan juga itu untuk digabungkan ke donasi yang memang sudah digalang sejak awal oleh komunitas psikologi tersebut, yaitu Keluh Kesah. Dan alhamdulillah kecapailah target 20 juta, dan akhirnya serentak pada tanggal kemarin nih 19-20 Desember sudah dibagikan ke 20 kota di Indonesia kayak gitu. Wah, banyak banget ya kegiatannya, mulai dari yang offline sampai online. Terus yang terakhir ini yang 2000 nasi, berbagi 2000 nasi di 20 kota ya Kak? Iya, benar sekali Rizka. Boleh diceritain nggak Kak, itu gimana caranya bisa bikin acara berbagi 2000 nasi di 20 kota? Itu kan banyak banget ya kan nasinya, terus kotanya juga banyak banget. Itu gimana cara Kakak untuk nge-handle itu di tengah pandemi gitu? Yang mana kan kita nggak bisa ketemu bareng-bareng ya Kak, sama sesama volunteer yang lain juga gitu. Ini gimana Kak cara Kakak nge-handle itu? Oke, iya sebenarnya awal mulanya itu CWH yang direkrut oleh komunitas psikologi Keluh Kesah. Jadi awalnya memang yang menginisiasi program 2000 Nasi 20 Kota itu adalah si Keluh Kesah ini. Lalu cewek itu diajak untuk menjadi penanggung jawab pembagian nasi di Kota Bogor sebagai salah satu dari 20 kota di Indonesia. Ada yang di Sumatera, ada yang di Medan, pokoknya menyebar lah, ada yang di Palu juga. Dan memang itu pas diajak kerjasama itu dari tanggal 18 September sampai sekarang ya 18 Desember. Nah awal mulanya kita memang kita memang cuman berniat untuk jadi PJ, tapi kok dalam durasi ini kalau kita nggak berbuat apa-apa nanggung ya. Toh kita diajak sama komunitas psikologi, kenapa nggak kita coba manfaatin aja, kita aja kolaborasi sambil kita bantu target
target target pengumpulan donasi. Jadi target 20 kota kan memang 2000. Maksud aku 20 juta gitu ya. Target 20 juta. Kenapa harus memang yang menanggung tuh kalau kesahnya aja toh ya udah. Maka dari itu aku coba ngajak cewek Semarang sama cewek Bogor buat membuat sebuah rangkaian kayak live IG dan webinar untuk membantu menambahkan donasi, dan kemarin alhamdulillah terkumpul 2,5 untuk dikumpulkan ke keluh kesah, dan alhamdulillah kecapai total 20,3 juta. Dan memang kalau di situasi ini pasti serba online, jadi sebelum kita mulai untuk eksekusi konsep acara live IG sama webinar dari CWH, kita sempat virtual meeting juga sama tim keluh kesah. Kita mau ngadain rencana kolaborasi speakernya dari mereka, terus juga kita ketemu sama perwakilan komunitas lainnya, sampai akhirnya kita gabung ke grup besar, sampai Hamin seminggu kemarin kita virtual meeting juga. Dan alhamdulillah emang kalau berbagi selalu ada jalan kali ya Siska ya, jadi alhamdulillah tetap berjalan lancar. Dan kemarin hasil dokumentasi teman-teman dari komunitas yang mewakili di 20 kota di Indonesia itu sangat-sangat semangat, sangat-sangat energik, sangat-sangat antusias. Bahkan dari target yang memang 1 juta per kota itu mereka yang harusnya cuma 100 nasi, tapi mereka malah mengumpulkan lebih gitu. Ada yang nyampe 155, itu dari kota mana aku lupa. Masih ada kayaknya di story-nya, disimpan di story-nya di tim keluh kesah. Kalau Bogor sendiri sih alhamdulillah kita bisa mengumpulkan 100 nasi dengan target emang pemberian dari pusat keluh kesah itu 1 juta, dengan kita tambahin gitu backupnya 500.000 gitu untuk menyamakan harga rate per nasi di kota Bogor. Yang memang kan di setiap masing-masing kota beda, ada yang memang 10.000 kurang, ada yang 10.000 cukup. Jadi kita menyesuaikan rate harga konsumsi makan per porsi itu di kota Bogor seperti itu. Wow, keren banget. Jadi pandemi ini bukan halangan untuk berbuat baik ya Kak. Justru kita tuh semakin gencar untuk berbuat baik di tengah situasi yang seperti ini ya Kak. Bener banget. Malah itu kesempatan yang kalau bisa dikata kesempatan itu berbagi itu dikasih ya, cuman dikasih oleh Tuhan atau Allah semata gitu. Jadi nggak semua orang dikasih kesempatan berbagi, jadi manfaatin aja deh peluang kesempatan itu. Toh kita memang diwajibkan atau diharuskan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan kan, kayak gitu. Betul. Wow, keren banget Kak. Terus Kak, hal menarik apa nih Kak yang udah Kakak pernah temui selama berkegiatan di Charity with Happiness? Kayaknya ini relate. Aku sebenarnya di setiap part CWH, di setiap event CWH itu pasti selalu ada hal menarik yang kita dapetin. Baik nggak cuma aku, teman-teman panitia yang di balik layar, terus ada relawan juga volunteer yang baru datang pertama kali, ataupun ataupun segmentasi yang kita tuju, atau panti atau tempat yang kita tuju gitu. Nah, mungkin yang paling ngena ini aku sebut beberapa aja, dan salah satu mungkin yang pernah saya ikutin juga kan di Yayasan Kanker. Hal menarik itu ketika memang dapat pelajaran bahkan dari anak kecil, anak muda yang mungkin usianya sangat-sangat lebih muda daripada kita, mungkin 5 tahun atau berapa nih. Siska pasti pernah lihat juga kan teman-teman atau adik-adik kanker di sana. Mereka tuh sebenarnya di usia mereka itu bukan lagi butuh mainan, nggak kayak kita waktu kecil dulu kan. Kita mungkin butuh tas, minta ke orang tua begini-gini, gampang lah mainan atau hal-hal yang bikin kita have fun untuk menikmati masa kecil kita. Tapi kalau mereka kebutuhannya bukan itu lagi. Mereka cuma butuh sembuh dari penyakitnya udah cukup gitu. Sembuh untuk nggak mengalami atau melakukan kemoterapi lagi gitu. Sembuh untuk nggak diambil darahnya lagi gitu. Sembuh untuk nggak makan makanan yang sembuh untuk nggak untuk bebas makan makanan yang memang dia sukain kan karena penderita kanker itu punya pantangan makan ya. Jadi itu sih yang mungkin salah satu hal menariknya. Sebenarnya hal menarik lebih banyak mungkin, tapi karena mungkin keterbatasan waktu, mungkin bisa dibahas di next time gitu. Benar banget Kak. Aku juga emang ngerasa sih waktu jadi volunteer CWH di Yayasan Kanker itu aku benar-benar terharu
Dan aku tuh pulangnya nangis loh Kak, karena apa? Aku tuh nggak tahu sebelumnya kalau cupcake yang kita rias bareng-bareng sama anak itu akan dikasihkan ke orang tua dari anak-anak. Kirain aku akan dimakan sama anak-anaknya. Ternyata enggak, karena kan anak-anak kanker itu Iya, nggak boleh ya benar. Kak makan yang manis-manis ya. Aku tuh di situ nangis karena aku mikir kasihan banget gitu. Masalahnya anak yang seumur itu biasanya kan makannya lahap ya Kak, makan es krim, makan permen, makan cupcake, nggak ada pantangan. Tapi pada saat itu mereka nggak bisa gitu makan, terus mereka harus kasih itu ke orang tuanya. Aku tuh bener-bener sedih gitu, dan aku kayak menyadari ternyata memang hal kecil kayak makan cupcake aja itu tuh merupakan nikmat sebenarnya, cuma mungkin kita nggak sadar gitu, kita lupa gitu. Itu emang bener-bener ngena banget sih Kak. Aku juga pas pada saat itu bener-bener sedih dan Bener nangis banget. sebenarnya. Aku denger, aku lupa. Aku sampai denger cerita kamu ini lagi langsung bikin merinding juga sih aku. Kayak remind us banget gak sih, ya Allah, masih perlu banyak belajar dan bersyukur dari sebuah anak kecil, dari seorang anak kecil gitu. Ya Iya. bener banget ya. Jadi teman-teman coba jadi volunteer di CWH, mungkin kalian tuh pasti nemuin something yang berkesan banget, dan itu tuh bener-bener ngena banget ya nggak sih Kak, jadi pelajaran buat diri kita sendiri Alhamdulillah, iya, gitu. benar banget. Aku juga selalu belajar banyak dari CWH dan itu jadi alasan kenapa memang CWH ini nggak boleh berhenti, dia harus konsisten deh karena gak ada negatifnya gitu kalau kalau apa ya, nggak ada negatifnya kalau misalkan berhenti, jadi harus diperjuangin gitu, nggak tahu sih, ini menurut aku. Harus sih Kak, itu harus banget perjuangan tetap berjalan di Bogor dan juga di Semarang Iya, ya. Siska. Oke, untuk rencana selanjutnya nih yang ingin dilakukan sama Oke, CWH ini apa kalau nih? rencana jangka pendeknya, kita selalu manfaatin event Ramadan untuk selalu berbuat apa ya, event apapun di CWH gitu. Jadi cewek akan selalu memanfaatkan event Ramadan sebagai event besarnya gitu, event yang benar-benar terplanning sudah lama dan emang terplan matang lah. Kita memang rencana ke depannya ingin membuat something apa yang lebih berkesan lagi, dan kita coba apa ya, mencoba membuka dari pintu-pintu lain yang memang sebenarnya terbuka tapi nggak kelihatan gitu, cara-cara lain di situasi pandemi ini untuk membuat event sosial, baik itu memanfaatkan sosial media ataupun membuat apa ya, edukasi, event mungkin podcast juga, maybe mungkin momen sekarang belum terencana ya, baru break kemarin 2020 kali, tapi memang akan ada rencana untuk virtual meeting bahas untuk event Ramadan bersama atau lewat CWH kayak gitu, sekaligus persiapkan matang agar mungkin donasinya bisa terkumpul banyak kayak gitu. Itu jangka dekatnya gitu sih, Siska. Sama mungkin teman-teman yang mau join tuh bisa juga tuh ikutan sangat terbuka all of time gitu. Keren banget Kak. Aku nggak pernah sih kalau jadi volunteer di acara buka puasa CWH, aku belum pernah. Tapi waktu itu aku pernah tahu Yang juga mana Kak, tuh? itu keren banget berbuka puasa sama anak-anak yang di panti ya Kak. Waktu itu aku pernah lihat di IG. Panti cewek. Oh, tunggu. Cewek Semarang atau Bogor tuh? Yang tahun berapa deh? Atau bulan kapan tuh kamu lihat? Udah Oh, lama banget sih kayak itu. Aku tuh waktu itu juga belum tahu secara detail CWH sih. Aku waktu mulainya pas oke. Berarti kuliah sebelum di kamu join yang UNJ. kanker ya? Oke, itu buka puasa di Panti Margowi Widodo. Mm-mm. Itu panti yang menyediakan tempat sarana tidur untuk menyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu juga, aduh, itu kakek nenek juga pada semangat banget. Mereka tuh nggak cuman butuh materi, tapi mereka hanya butuh teman ngobrol. Jadi ketika kita datang ngobrol, mereka sangat-sangat seneng banget gitu, sampai nangis malah. Jadi harunya juga dapet. Oke, kalau jadi volunteer CWH dan untuk donasi ke CWH ini gimana Kak caranya? Mungkin teman-teman udah pada tahu banyak nih tentang CWH, terus pengen jadi Oke, volunteer, ini volunteer gimana sebenarnya Kak terbuka caranya? ya setiap saat. Jadi teman-teman bisa DM IG, atau aku prefer sih DM IG aja. Nanti bakal ada fast res, nanti bakal ada kelanjutannya, bisa nanti kirim CV atau nanti akan di follow up untuk masuk ke grup kayak gitu. Nah, soal donasi ini karena kita memang
acaranya itu bersifat eventual, jadi based on event nanti bakal ada pamflet dan nanti bakal ada nomor rekening yang tercantum. Jadi nanti stay tune aja di sosial media Charity with Happiness, sama jangan lupa subscribe YouTube-nya. Jadi karena CWH punya YouTube-nya, jadi ya yang memang tujuannya itu untuk memberikan ini loh, event cewek tuh kayak gini loh, memberikan makna, berbagi nggak cuma materi tapi berbagi kebahagiaan pun juga bisa kayak gitu lewat visualnya video di YouTube Charity with Happiness gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman kepoin akun sosial medianya CWH, terus langsung daftar jadi volunteernya ketika ada Yoi, pengumuman ya siap. Dea ya. Makasih ya Siska. Iya. Terus Kak pesannya apa nih Kak untuk teman-teman yang pengen jadi volunteer ataupun bahkan bikin komunitas sosial sendiri Oke, gitu? pastiin aja ya. Kalau aku based on pengalaman ya, pastiin aja memang komunitas kamu bisa berdampak jangka panjang. Jadi jangan sampai kamu buat teman-teman yang pengen bikin komunitas itu hanya berniat untuk sesaat aja gitu. Pasti selalu ada hal unik yang bisa dicari, yang bisa memberikan budaya tersendiri untuk komunitas kamu, dan itu ya itu pentingnya sih, the key point untuk menciptakan komunitas yang memang harus sustainable sih, pentingnya itu, dan memang berdampak yang sangat-sangat berdampak. Gak usah jauh-jauh deh ke gak usah tinggi-tinggi juga mau berdampaknya seluas apa, yang penting lingkungan terdekat dulu deh kita lihat, kita kita cari nih mana sih kurangnya atau mana sih yang perlu dibenahi dari lingkungan terdekat kita. Nah itu selesaiin dulu, baru seterusnya insya Allah bakal ada jalannya berkat bantuan teman-teman orang baik. Pasti selalu dilancarkan, apalagi soal berbagi kan kayak gitu. Itu sih kalau misalkan untuk teman-teman komunitas teman-teman yang mau buat komunitas kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Arda, sharing-sharingnya benar-benar bermanfaat banget nih. Semoga sukses terus untuk Kak Arda dan juga untuk Charity with Happiness. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast. Semoga bisa Sampai jumpa, bermanfaat. terima Sampai kasih jumpa. Rizka. Terima kasih.